Ya, thank you, gue lupa. Nah, gue sebenarnya belum nyiapin banyak sih. Jadi ini kayak berdasarkan kunci aja ya. Ini kayak baru gue translate gitu, kuncinya dalam bahasa Inggris. Aneh ya. Dan ada beberapa kunci yang nggak nyambung gitu. Nah, jadi ini buat nomor 1. Ini kan ditanya teori digunakan buat jelasin penentuan nilai tukar dalam perekonomian. Itu dia ngomongin soal PPP. Nah, kalian suruh jelasin PPP ini apa dan kasih contohnya. Jadi ini technically ada 2 pertanyaan ya. Nah, jadi buat jawab yang pertama, logic behind PPP itu adalah law of one price. Nah, ini yang penting. Jadi kalau kalian di sini udah jelasin law of one price itu apa, itu udah benar. Dapat separuhnya dari nomor 1. Habis itu baru jelasin contohnya. Nah, jadi kalau law of one price itu, dia itu menegaskan kalau suatu barang itu harus dijual dengan harga yang sama di semua lokasi. Semua lokasi ini berarti maksudnya biasanya dia ngomongin soal beda negara ya. Kan biasanya yang beda harga itu di sini PPP dibuat untuk ngejelasin harga yang beda di negara yang beda juga, bukan beda lokasi. Lokasi ini maksudnya kota ya. Bukan di kota dalam suatu negara tapi antar negara. Nah, kalau misal harga suatu barang itu lebih tinggi di satu pasar negara daripada di pasar negara lain, si penjual ini dia dapat memperoleh keuntungan. Jadi dia dapat profit dengan membeli harga barang yang relatif lebih murah. Dan kemudian dia dapat menjual barang tersebut di tempat yang harganya relatif lebih mahal. Contohnya nih, kadang ada beberapa harga yang dia tuh nggak pakai PPP. Kayak misal harga, misalkan apa ya? Gue mau bilang kayak narkoba gitu, tapi itu barang underground sih. Apa ya? Misalkan alkohol. Biasanya alkohol itu dia di dalam negeri, misalkan contohnya Indonesia sama Amerika ya. Di Indonesia tuh dia jualnya lebih murah daripada di Amerika. Misalkan itu. Nah, si supplier dari alkohol yang di Amerika itu bisa dia tuh beli alkoholnya itu dari Indonesia. Jadi dia semacam impor itu dari Indonesia. Nah, dia beli harga lebih murah, terus dijual dalam negerinya dengan harga yang relatif mahal. Nah, ini bakal jadi masalah gitu. Namanya arbitrase. Tapi akhir-akhirnya dia bakal mengarah ke pemerataan harga barang di semua lokasi. Nah, konsepnya itu kalau misal ada PPP, jumlah mata uang Indonesia untuk membeli barang Indonesia itu harus sama dengan dia itu dengan membeli mata uang asing untuk membeli barang di foreign country. Yang ini bingung deh. Jadi contoh aja. Ini ya, misalkan ini ada harga Big Mac di AS. Ini harganya $5. Dengan di Indonesia itu harganya $40. Nah, dengan PPP itu, kalau misalnya ada PPP, $40 ini dia itu harus bisa digunakan untuk membeli Big Mac di AS dengan jumlah yang sama. Yang berarti di sini buat mewujudkan harga yang sama ini, maka nominal exchange rate-nya itu harus sebesar 8.000 USD. 8.000 dapat dari rumus ini. RR itu sama dengan 1, sama dengan P kali P star bagi P. Berarti ini kalau dibagi 40.000 dibagi 5, nominal dibagi harganya yang nominal Big Mac yang di AS, berarti dia nominal PR-nya sama dengan 8.000. Ini AS-nya kalau domestik ya, jadi agak kebalik ya. Oh iya, betulnya kalau misal ada hitung-hitungan RR itu, RR soal PPP, ini ya kalau dia ngomong soal ada PPP, maka RR-nya itu sama dengan 1. Jadi ini diasumsikan. Ini kayak rumus paten gitu. Diasumsikan kalau real exchange rate-nya sama dengan 1. Kalau dia dengan PPP. Nah, udah sih. Ada yang mau nanya sampai sini? Ini masih pada bener kok tadi. Tapi ada beberapa yang nggak jawab nggak ngejawab contohnya itu. Cuma jelasin yang law of one price.
Tapi nggak apa-apa. Oh iya, dan kalau bisa contohnya ntar pakai Big Mac aja ya, biar gampang. Oke, kalau udah, ini buat yang nomor 2. Ya. Jadi, nah ini intinya kandidat presiden itu dia menyarankan pemerintah buat meningkatkan surplus anggarannya. Nah, kita disuruh ngevaluasi nih saran dari si kandidat ini pakai diagram. Nah, di sini berarti sini. Intinya di sini kalau ada surplus anggaran, kalau surplus anggarannya ditingkatkan, maka di sini pemerintah itu bakal meningkatkan savingnya. Jika basically national savingnya dari pemerintah itu bakal meningkat. Yang berarti nanti kalau national savingnya meningkat, maka kurva supply-nya di pasar vulnerable funds itu bakal bergeser ke kanan. Ya. Dari S ke S aksen. Yang berarti nanti keseimbangannya dia bergeseran dari titik A ke titik B. Anggap aja ini A, ini B. Yang B itu yang warna merah ini. Nah, terus pergeseran kurva itu bakal menyebabkan interest rate-nya turun. Nah, kalau misal interest rate turun, maka dia bakal meningkatkan investasi dalam negeri. Investasi dulu ya. Investasi yang I. Nah, tapi di saat yang bersamaan, dia juga bakal menyebabkan masyarakat domestik itu nyari return yang lebih tinggi di luar negeri. Karena ya kalau R turun maka I-nya naik. Tapi si NCO-nya itu bakal keluar. Jadi masyarakat domestiknya mencari return yang lebih tinggi di luar negeri. Karena basicnya return di sini anggap aja dia nyari return saham yang lebih tinggi gitu loh, di luar negeri. Berarti ini NCO-nya bakal meningkat. Nah, buat memanfaatkan keuntungan atau return yang lebih tinggi ini, masyarakat dari luar negeri itu bakal dia memasok atau dia membeli lebih banyak mata uang di pasar valuta asing. Yang berarti nanti ini maksudnya supply-nya bakal bergeser ke kanan. Supply di pasar foreign exchange rate ini bergeser ke kanan. Yang berarti nanti E-nya bakal turun. E turun di sini berarti dia bakal terdepresiasi. Ini RR ya maksudnya. Nah, ini kayak rangkumannya itu. Ini gue kopas dari PPT guys. Ya, ini nggak usah ya. Ini sebenarnya ada penjelasan. Ini kalau kalian mau disuruh jelasin lebih lanjut bagaimana pengaruhnya ke MX, maka kalian jawabnya yang kayaknya. Ntar kalau itu turun berarti barang domestik lebih murah daripada foreign, berarti ekspor naik, berarti NX naik, berarti nanti dia bakal menyebabkan trade deficitnya menurun. Tapi ini nggak usah karena maksud. Nah, yang mana ya di sini? Ini 1, 2, dan 3 agak gampang gitu. Dan pada benar-benar waktu ini. Jelas di ujian jangan lupa gambar ya. Kalau disuruh gambar. Kan dia nyuruh perangkat diagram gitu. Oke. Kalau misalnya dia mau kayak potong aja biasanya. Nah, terus yang nomor 3, oh ini baru ADAS ya. Jadi ini kalau diurutin, ini chapter berapa? C itu chapter 2.
Y2. Harusnya gue tambahin chapter rilis biar kalian kayak mengacu kemana gitu. PP ini berapa ya? Gue lupa PP berapa. Kalau ini ADAS kan, ini 33. Nah, jadi ini kalau misal ada gelombang pesimisme, jelaskan dampaknya apa nih? Dia kan gelombang pesimisme ini dia menimbulkan fluktuasi ekonomi jangka pendek yang kemudian dia bakal mengembalikan perekonomian ke keseimbangan jangka panjang. Tunjukkan diagram yang relevan. Oke. Nah, jadi ini pengaruhnya dulu ke AD dalam jangka pendek, habis itu gimana pengaruhnya ke jangka panjang. Nah, berarti kalau kalian disuruh nanya, disuruh jelasin kayak gitu, intinya gelombang pesimisme itu akan mempengaruhi rencana pengeluarannya. Di mana di sini rumah tangga dan perusahaan itu hanya membeli sejumlah kecil barang dan jasa untuk tingkat harga tertentu. Nah, berarti di sini kalau ada penurunan permintaan agregat, berarti di sini maksudnya kurva AD-nya itu geser ke kiri. Ya kan, kalau ada AD-nya turun. Nah, berarti dalam jangka pendek, ini gimana ya? Berarti dalam jangka pendek, nanti tingkat harganya, price levelnya, itu bakal turun dari P1 ke P2. Dan si Y-nya, outputnya, itu juga bakal turun dari Y1 ke Y2. Jadi ntar di titik B. Nah, jadi kesimpulannya, dalam jangka pendek, pesimisme tentang masa depan itu menyebabkan pendapatan turun dan penganggurannya nanti bakal meningkat. Ini agak penting ya di sini. Karena di sini ditunjukkan jelaskan bagaimana gelombang pesimisme ini dapat menimbulkan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Nah, tadi kalian disuruh dijelasin fluktuasi ekonominya itu dalam bentuk apa sih? Nah, berarti bentuknya itu dia pendapatannya turun dan penganggurannya meningkat. Oke. Nah, terus ya tadi di titik B ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ini long term, jangka panjang, nanti expected price levelnya itu akan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Jadi masyarakat itu kayak mengira, oh ya udah resesi, kalau ada resesi ya udah kedepannya pasti resesi. Jadi nanti ujung-ujungnya expected price-nya itu bakal menyesuaikan lagi. Nah, expected price yang menyesuaikan ini dia bakal menyebabkan si SRAS-nya, kurva penurunan agregat jangka pendek, itu geser ke kanan dari S1 ke S2. Pada akhirnya nanti dia keseimbangannya kembali lagi ke titik awal ke Y1, tapi dengan harga yang lebih rendah, Y3. Udah. Jadi kalau ditanya long term ini, ya kalau ditanya keseimbangan jangka panjang kayak gimana, maka jawabannya kalau di long term tingkat harga turun, terus output dan pengangguran akan kembali ke tingkat alaminya, ke naturalnya. Gitu ya. Oke, udah 1, 2, 3. Nah, ini nomor ini soal pilihannya. Jadi nomor soal yang pilihan ini bakal agak panjang karena juga agak lebih sedikit susah daripada yang nomor 1, 2, 3. Dan kebanyakan itu pada jawab yang nomor 45. Ini 67-nya dikit banget. Jadi, dan gue juga belum baca sih yang 67. Nah, jadi nomor 4 ini, kalau misal pertanyaannya, kenapa banyak orang itu cenderung ingin memegang uang lebih banyak? Dan jelaskan kenapa suku bunga itu jadi opportunity cost dari memegang uang. Nah, kalau misal, ini berarti ada 2 pertanyaan kan?
kalau misal dia nanya yang ini alasan kenapa orang cenderung memegang uang lebih banyak, maka jawabannya yang ini ya, ada 3 kalau nggak salah. Ya, currency adalah most liquid asset, liquid, easy to use, and as a medium of exchange. Nah, ini kalau kalian jawab yang spekulasi gitu juga nggak apa-apa sih. Ada 3 spekulasi itu ya, apa aja sih? Contohnya motif transaksi gitu deh, sama motif dia jaga itu juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas, ini gue jawaban pendeknya ya. Ntar kalau kalian jawab, itu kayak dijelasin aja, dijabarin. Kayak dari PPT aja. Nah, ini jawaban yang pertama. Terus jawaban yang kedua, kenapa suku bunga jadi opportunity cost, jadi memegang uang tersebut. Nah, ini kalau kita megang uang, maka tingkat bunga nominalnya pada mata uang itu bisa sama dengan 0. Jadi maksudnya, kalau kita megang lebih banyak uang, maka berarti kita kehilangan lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga daripada kalau kita menyimpan uang ke obligasi atau tabungan dengan tingkat harga bunga tertentu. Jadi misalkan kita megang uang 100.000 ya. Terus megang uang tunai nih. Nah, di sini itu nominal bunganya itu sama dengan 0. Tapi kalau si 100.000 ini kalian buat misalkan obligasi atau saving lah, tabungan, maka nominal bunganya itu, misalkan nominal bunganya di bank itu berapa sih? Bank sekarang berapa ya nominal bunganya? Kayaknya di bank 2% gitu, anggap aja. Atau obligasi lah. Kita nyimpen obligasi ya. Obligasi itu biasanya dia 7%, 6-7%. Nah, berarti kalau misal kita nyimpen di obligasi, maka kita dapat sekitar berapa? 6% kali 6% kali 100.000. 6.000. Ya, berarti nanti kita dapat 106. 106.000. Nah, kita kehilangan nih. Kalau kita nggak nyimpen uang di bank, maka kita kehilangan 6.000 ini. Nah, ini 6.000 ini opportunity cost kita. Kalau kita nggak nyimpen uang di bank. Gitu ya. Nah, tapi emang ini agak nggak bisa bisa diaplikasikan gitu sih di Indo. Karena bank Indo itu agak brengsek. Mereka ngasih suku bunganya rendah banget. Terus ada apa sih biaya admin yang gila-gilaan. Biaya adminnya 10-15.000 kan. BCA itu 15.000 ya kalau nggak salah. Saya bayangin sebulan ditagih 15.000. Terus ada bunga lainnya. Padahal kalau di luar negeri biaya admin tuh nggak ada. Kayak udah nggak ada gitu biaya admin. Dan biasanya ada sih bang yang kemarin tuh Genius kan, dia nggak nerapin biaya admin, dia nerapin biaya buat transfer juga. Tapi sekarang dia ikutan lagi kayak, dan sekarang Genius mulai lagi ada biaya admin 10.000. Dan kalau transfer juga sekarang udah lagi bayar. Ya sekarang kalau nyimpan uang di bank kayaknya better langsung obligasi ya daripada kalian nyimpan saving. Nah, oke, itu nomor 4 ya. Terus nomor 5 berapa nih? Ini Philips Group.
ini kalau misal kalau misal dia ada penurunan nih. Ini apa sih namanya? Stock price apa sih? Crash ya. Pasar sahamnya crash. Nah, itu nanti dia bakal menyebabkan banyak nilai asetnya menurun tajam. Nah, kalau misal ekspektasi inflasi atau inflation expectation itu nggak berubah, apa dampak dari krisis ini terhadap tingkat inflasi dan pengangguran? Jelasin pakai kurva yang tepat. Nah, intinya nanti di sini kalau misal ada stock price crash di sini, maka dia bakal berpengaruh ke tingkat pesawat. Oke. Nah, nanti dia bakal berpengaruh ke tingkat konsumsinya. Karena di sini kalau misal aset turun, berarti wealth kita atau kekayaan kita bakal turun. Kalau wealth turun berarti konsumsinya turun kan? Dan berarti nanti AD-nya turun. Oke. Nah, kalau misal AD turun, maka di sini price levelnya bakal ikut turun juga ke titik A dengan output yang juga ikut turun dari 16.000 ke 15.000 ini misalnya. Nah, penurunan harga ini harga turun, output turun. Nah, penurunan permintaan ini itu dapat ditunjukkan sebagai yaitu downward movement along a certain Phillips curve. Jadi dari B ke A. Jadi karena di sini dia itu ada penurunan dari price levelnya, maka nanti di Phillips curve-nya itu dia bukan bergeser, bukan shifting, tapi dia movement along the curve. Ini balik lagi yang menyebabkan Phillips curve-nya itu movement itu ada 3 ya. Ada price level, ada interest rate ya kalau nggak salah. Ada satu lagi itu exchange rate ya. Ini koreksi gue kalau salah. Gue lupa gitu. Dan dia karena dia itu perubahannya berdasarkan penurunan price level di sini, maka di Phillips curve-nya, di kurva PC-nya itu bakal menyebabkan movement along the curve, bukan shifting. Jadi agak harus hati-hati ya di sini. Nah ini sih. Ini kan dampaknya terhadap tingkat inflasi dan pengangguran kan. Berarti ntar tingkat inflasinya tingkat inflasi akan turun dan tingkat penganggurannya akan naik ya. Naik. Jadi kebalikannya. Dari inflasinya turun, inflasinya naik. Kalau dia movement ya dari B ke A. Yang mana ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut nomor 6. Ya, ini belum dijawab. Di kuncinya agak error gitu, angka-angkanya. Biji nggak tahu gitu.
Bentar. CIGTNX. Terus, ini ada yang nanya belum ya? Nggak ada deh. Oh deh. Nah, intinya di sini dia akan nanyain tentang kenaikan output yang terjadi dan berapa besar pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan. Berarti ini kan nanti ditanyakan dari semua ini, ntar kalian dapat Y0 maksudnya. Y0 itu berapa? Habis itu Y1-nya udah ada kan? Y1-nya sama dengan 3.500. Berarti nanti kenaikan outputnya itu ditanya delta segitiga ya. Yang segitiga itu. Anggapnya dia aja. Delta Y itu nanti sama dengan berapa? Jadi kita harus nyari Y0-nya dulu. Nah, buat nyari Y0-nya ini, maka kita bisa dapat dari YCINX. Ya, itu udah ada semua. Y kan sama dengan CIGNX kan. Nah, jadi di sini Y, kita tinggal masukin. C-nya udah ada kan. I-nya juga udah ada. I-nya berapa? 500. Ini langsung aja. Ini kita anggap nominal ya. 500 min 5 kali 5% berapa? 5 kali 5%. 5% itu berapa? 0,05. Berarti 0,025. Berapa tuh? 0,25. Kecil banget. 0,25. Iya, 0,25. Oke. 0,25. Oh, berarti langsung aja. Ntar itu jadi 497 ya? 99,75. 0,75 ya? Nah, ini kita masukin ke sini. Ini yang jadi ntar ya? Akhirkan aja. Plus G. G-nya 200. Dan X-nya 200 juga ini. Nah, di sini kita harus nyari si YD dulu. Nah, berarti dari sini ini aja. 100 jadi itu Y min X kan, TX. Berarti ini 0,75 dikali Y min T. Nah, T-nya kan udah ketemu kan, T-nya 300. Berarti ini tinggal 100 plus Y 0,75 Y min 0,75 dikurangin 300. Berapa 300 kali 300 kali 0,75 berapa tuh? Sorry, ini harusnya gue kerjain dulu. 225. 225 ya? Iya. Ya 225. 225 Y. Nah, berarti ini kalau disederhanain jadi
Kak, sorry, Y-nya bukan udah hilang ya? Yang di 225. Oh iya. Iya. Berarti ini 0,75 Y. Misalnya. Berarti ini 0,75 Y min 125 ya. Berarti ini nanti jadi 0,75 Y min 125 di plus semua ini. Oke, 400, 525, 525, 1025, 1025, 1024,5 ya? 1024,5. 1,75. Benar nggak sih? 774,75, Kak. Oh iya, kurangin ya. Kenapa gue Iya. tambah? 774,75. Waduh, udah ngerjain. Oke. Nah, ini kan Y-nya dikurangin kan? Y min 0,75 Y kan? Ini. Berarti tinggal 0,25 Y sama dengan 774,75. Berarti Y sama dengan berapa nih? Kalau itu 3.097. 3.000, 97. 3.097. Bulat ya emang? Kemudian 3099 harusnya udah bulat itu. bulat gitu sih Kak jawabannya. Iya, Kak, 3099. Oh iya, 3099. Oke, berarti Y-nya ini Y0 ya. Y0 berarti 3099. Y1-nya 3500. Berarti delta Y-nya 3500 min 3099. 401 Kak. Berarti ini delta Y-nya. Udah ya? Oh, ditanya juga. Dari delta G-nya gitu sih Kak. Iya. Besar pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan. Delta Y. Oh ya. Ini berarti rumus delta G itu. Delta G itu sama dengan oh ya bisa. Delta Y kan dia sama dengan rumusnya itu 1/1 min MPC. 1/1 min MPC. 1 min MPC per MPC. Enggak ya, dikali delta G. Nah, ini kan udah ketemu kan delta Y-nya. Kalau delta Y udah ketemu, berarti ntar kita bisa nyari delta G-nya. Ini kalau dari delta G, berarti dia sama dengan kita tukar, berarti berapa sih? Nanti tinggal delta Y dikali berapa tuh? Ya, dikali 1 min BC. 1 min BC ini. Nah, ini rumusnya nanti kita nyari. Delta Y udah ketemu sama dengan 41, berarti kita nyari MPC-nya. MPC-nya itu dapat dari oh ini kan. GD ini MPC ya. Jadi kalau kalian mau nyari berapa multiplier-nya dari konsumsi di sini, maka multiplier-nya itu yang ada ini
Ini 0,75 ini dia multipliernya. 0,75. Dan ini dia multipliernya, ini MPC-nya. Yang berarti kalau kita hitung delta G, itu dia sama dengan delta G berapa? Per 1 dikali 1 min 0,75. Langsung lagi. 401 kali 0,25. Seperempat. Di komaan mas. Seperempat berarti 401 bagi 4 berapa? 100,25. 100,25. Oke. Bentar lagi. Nah. Ini. Jadi jawabannya 2 ini. Delta Y sama dengan 401 dan dagingnya 100,25. Dan jangan lupa apa sih satuannya? Ini ya. Ini apa? Markan dolar. Okay. MD di MD. Dan satuannya apa nih? Triliun ya. Jangan lupa juga satuannya. Kalau triliun juga triliun. Tapi hati-hati juga buat masukin ini. Kadang di sini ada semacam apa? Kalau nggak salah ada soal tricky gitu. Misalkan di sini T-nya ini 300 miliar. Nah ini hati-hati karena kalau satuannya semuanya triliun, maka di sini kalian harus jadiin si miliar ini jadi triliun. Jadi bagi 1000-an. 1,3 ya. Misalkan ini. Nah, di sini udah ada ini. YD, YC, IG semuanya itu dalam triliun. Nah, ini berarti kalian lebih gampang. Tapi kalau misal di situ tulisannya T-nya itu dia sama dengan miliar, maka kalian harus mengubah dia ke dalam triliun. Kalau nanti di sini agak beda. Cari ya. Kayaknya ada deh soal kayak gitu. Sedikit, tricky. Oke. Ini nomor 6. Ada yang mau nanya sampai sini? Ntar gue buat jawaban rapinya. Nomor 7. Index simple series. Oh, jadi oh ini chapter 36 ya. Ini kalau nggak salah yang tentang apa sih perdebatan tentang pemerintah lebih milih prefer yang mana, consumption tax atau income tax untuk hubungannya ke saving. Ini di chapter 36. Bentar. Gue lupa deh di P2 tuh kayak gimana. Ini nanti oke, nggak bisa gitu sih. Ini kita bahas pro-nya masing-masing ya. Pro dan kontranya. Jadi ini ada yang pro. Dia itu ada yang pro dan ada yang menolak buat menerapkan pajak consumption dan income tax untuk dia itu mendorong saving atau enggak. Ya misalkan yang pro ini
mereka pada setuju kalau mereka mendorong saving melalui yang namanya consumption tax. Kenapa? Karena di sini alasannya ada beberapa, 2, 3, 2. Kita jawab yang saving dulu ya. Jadi di sini dari saving misalkan, bentar gue bingung aja di sini. Pasal pertama, ini anggap kita ngomongin soal keadilan ya. Jadi di pajak itu yang namanya prinsip keadilan atau fairness. Nah, ini kalau di P2 itu kalau nggak salah, dia tuh ngomongin soal apakah mereka yang diberi pajak. Jadi pajak buat konsumsi dan pajak buat income, pajak penghasilan. Ini anggap aja satunya itu PPN, satunya itu PPH. Dan memang kayak gitu sih. Jadi consumption tax itu PPN ya. Ini PPH. Oke. Kan gini. Ini PPH. Nah, mereka yang setuju, yang pro ini, mereka ngomongin kalau consumption tax itu dia bakal menguntungkan mereka yang dia bakal merugikan. Ini kalau ada income tax ya. Income tax itu dia bakal merugikan masyarakat yang pendapatannya menengah ke bawah. Nah, yang diuntungkan itu adalah yang mereka masyarakatnya, ekonominya, pendapatannya menengah ke atas. Nah, ini bakal masalah nih. Soalnya kalau dia menerapkan income tax, maka dia cuma menguntungkan mereka yang kaya doang. Sedangkan yang miskin ini dia nggak diuntungkan. Ini anggapannya income tax-nya proporsional ya. Kan ada tax kan proporsional, ada regresif, ada progresif itu kan. Namanya proporsional. Jadi ini income tax dia cuma menguntungkan yang menengah ke atas, dengan yang menengah ke bawah dirugikan. Yang berarti nanti adanya income itu bakal adanya income tax itu bakal menurunkan pendapatannya mereka yang menengah ke bawah. Yang berarti nanti kalau pendapatannya turun, maka savingnya turun ya. Nah ini problemnya. Jadi mereka tuh lebih memilih consumption tax yang dia itu lebih untung secara fairness, secara keadilan daripada income tax yang dia itu sebenarnya bisa dibilang nggak untung secara fairness, secara keadilan. Dan mereka yang pro itu dia lebih mendorong consumption tax untuk mendorong saving. Nah, ini yang pertama. Ini kalau lanjutin, kalau misal savingnya gede, maka di sini dia ujungnya dia bisa meningkatkan bukan perekonomian, standard of living ya. Nah, channelnya gimana? Ini kayak balik lagi sih ke yang awal. Kalau misal savingnya tinggi, maka ada akumulasi kapital. Akumulasi kapital. Nah, yang berarti kalau ada akumulasi kapital, produktivitasnya tinggi. Berarti nanti standar hidupnya, standard of living-nya juga akan meningkat. Nah, intinya kalau misal dia menerapkan saving, menerapkan PPN, menerapkan consumption tax, maka dia bisa mendorong saving itu, yang pada akhirnya nanti berujung pada standard of living yang lebih tinggi.
Jadi mereka yang pro terhadap saving dan terhadap langsung konteks. Lupa di alasan keduanya gue. Nah, alasan ke ini langsung kontra aja. Jadi kecil di sini. Ya. Nah, sambil aja deh. Gue sambil pikir, lupa gue. Oh, terus. Oke, ini beda ding. Ini gue stop share dulu ya. Ini baru lihat yang pembahasan yang dulu gitu. Kelihatan deh. Jadi itu kalau misalnya yang di chapter 36 itu pertanyaannya lebih ke apakah si tax laws ini dia direformasi buat meningkat, dia encourage saving atau enggak. Nah, yang pro itu dia pro terhadap ya adain pajak aja. Tapi yang kontra itu dia nggak butuh pajak. Nah, pro-nya kenapa? Kalau misalnya yang pro, saving yang lebih tinggi itu bakal meningkatkan dana yang disedia, ini saving ya maksudnya, meningkatkan saving, yang ujungnya nanti buat kapital akumulasi. Hanya buat meningkatkan produktivitas dan standard of living dalam jangka panjang yang tadi. Nah, terus yang kedua, ini buat sistem dan besaran pajak di US ya. Ini kalau sistem dan besaran pajak di US itu, dia tuh mendiscourage orang buat saving. Karena pendapatan sendiri dia diberikan pajak sebanyak 2 kali, yaitu personal tax dan corporate tax. Jadi di sini
Ini sebenarnya agak kebalik gitu sih. Tapi ini sebagai salah satu alasan kenapa tax law reform itu dibutuhkan. Dia buat mendiscourage orang kaya buat untuk saving gitu lah. Nah, terus yang C, seharusnya pajak untuk pendapatan itu diubah menjadi pajak untuk konsumsi agar meningkatkan insentif untuk menabung. Nah, ini jawaban buat yang pertanyaan yang tadi itu. Nah, intinya sih, kalau pajak untuk pendapatan itu lebih baik dia diubah untuk pajak konsumsi. Alasannya karena yang fairness tadi, keadilan. Nah, kontranya, mereka itu nggak butuh reformasi pajak. Karena di sini reform pajak itu bakal cuma menguntungkan orang yang kaya. Terus, elastisitas interest rate terhadap saving itu sangat rendah, sehingga tax insentif dia tidak akan meningkatkan saving secara signifikan. Jadi, ya intinya di sini kayak percuma gitu buat meningkatin saving melalui tax insentif, karena peningkatan savingnya dia nggak signifikan. Nah, terus yang ketiga, dia bakal mengurangi tax on capital income yang nanti menyebabkan peningkatan budget defisit. Nah, dengan budget defisit ini bakal mengurangi benefit yang diterima dari penambahan private saving yang diberikan sebelumnya. Jadi sebaiknya national saving ditingkatkan secara langsung dengan mengurangi budget defisit daripada melalui channel private saving employment. Jadi ini intinya kayak ada discourage saving itu. Jadi karena si mengurangi tax on capital income itu dia bakal meningkatkan budget defisit. Intinya dia ujungnya bakal mengurangi savingnya. Ya, semacam discourage gitu. Nah, ini kalau balik lagi ke yang soal ya. Ini sebenarnya jawabannya yang ini sih. Jadi kita cuma cukup jawab kalau current income tax itu berarti maksudnya dia bakal income itu kan diberikan pajak kan. Ini nanti consumption tax dia bakal mengencourage saving karena individual di sini will be taxed only when they spend. Jadi nanti income yang di save itu bakal jadi dikurangi dari pajak dan nanti digunakan untuk konsumsi. Dan nanti konsumsi tax itu bakal men-encourage saving daripada kalau kita pakai income tax. Itu ya. Jawaban setelahnya pakai ini aja. Kenapa kita lebih encourage ke encourage saving buat consumption tax daripada income tax juga. Jadi jawabannya agak beda ya dari yang pro kontra tadi. Agak beda dikit. Kalian bisa menjawab kenapa PPN dan PPH. Kalau yang perdebatan yang tadi itu lebih ngomongin tentang apakah pajak dibutuhkan atau enggak. Jadi agak sedikit beda. Ujungnya tetap sama sih. Oke, kayaknya sampai sini aja. Ada yang mau nanya? Sorry banget ini gue belum nyiapin yang 567.
Oke, kalau nggak ada. Absen nggak enak ya. Nggak ada yang mungkin. Oke, kalau gitu ini gue tutup dulu. Ntar jangan lupa ya, ini berarti UASnya Senin kan, Senin minggu depan. Dan kalau bisa nanyain jangan mepet ya, soalnya gue Selasanya ada sidang gitu. Dan sidang gue nggak sini kayak bukan sidang akhir, sidang kedua gitu. Ini fun fact aja, kalau di IE itu sidangnya ada 3 kali, jadi agak mager gitu. Kalau di akun ini IE kan cuma sekali kan. Kali ada 3. Nah, jadi kalau bisa minggu jangan nanya ya. Kalau bisa nanya Sabtu aja. Tapi kalau mau nanya juga apa sih. Atau gue kalau sempet jawab juga pasti gue jawab. Oke, kalau gitu thank you guys buat 1 semesternya. Jangan lupa buat belajar. Dan ini jangan lupa buat oh iya, satu lagi. Kalau ngirim email, ntar kan ada peraturannya gitu ya. Buat ngirim email ke DPY. Dan kemarin tuh gue lupa banget bilang kalau jangan lupa pakai body email ya. Karena kemarin agak kayak ya sedikit agak bermasalah gitu sih. Ada hampir setengah dari kalian tuh kayak ngirim email nggak pakai body email, padahal itu kan ke departemen kan, bukan cuma ke gua. Jadi itu ke dosen-dosen. Jadi kalau bisa, ini bukan buat di PE doang sih, tapi buat di semua pelajaran juga dibantu. Kalau biasanya nggak ngirim email ke dosen atau ke yang atas itu, kalau bisa pakai body email ya, jangan lupa banget. Oke, kalau gitu gue tutup dulu. Thank you semua. Makasih banyak Kak. Asik. Thank you, makasih banyak Kak. 1 semester.